kan semua berhubungan dengan praksi dan komisi ya, serta Balegda. Kemudian apa yang terjadi selama ini tidak bisa berjalan dengan baik tentang paripurna itu ada beberapa hal. Ada 4 fraksi ya, Demokrat, P3, PDIP, PKS masih pecah ya, itu masih menolak. Kenapa? Karena kita masih banyak didatengin orang-orang pantai pesisir pantai. Yang kemudian itu juga kita coba dari penjelasan mereka minta itu coba dievaluasi. Sebagai wakil rakyat yang representatif dipilih oleh rakyat, fraksi-fraksi itu terus memperhatikan usulan daripada rakyat. Dan ini juga dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang administrasi pemerintah. Kalau mana kebijakan pemerintah, kalau mana kebijakan pemerintah itu masyarakat jangan dijadikan subjek, tapi jangan dijadikan objek, tetapi harus dijadikan subjek. Nah, ini harus membangun komunikasi dengan masyarakat, persoalan dampak-dampaknya sebagai apa dan seterusnya. Oleh karenanya ini tertunda. Kalau baliknya sih sudah selesai, Pak. Balegdanya pembahasan daftarnya sudah selesai. Tapi ketika mau paripurna, jadi tidak korum terus karena memang fraksi-fraksi itu tidak berdiri sendiri kan. Fraksi itu kan ada pimpinan nasionalnya. Nah, pimpinan nasional juga di samping kita menyerap aspirasi masyarakat, kemudian beberapa pimpinan nasional juga ini tidak sependapat gitu. Bang Haji, kalau misalnya tadi Anda menyebutkan ada beberapa masyarakat pesisir yang mendatangi ke tempat Anda gitu, yang disampaikan keberatannya bagian apanya, Bang Haji? Iya, bagian dampak lingkungannya, kayak sekarang misalkan Muara Angke itu akan tergusur dengan dampak itu. Kemudian tempat pelelangan sekarang itu menjadi dangkal, mereka kapal-kapal nggak bisa masuk ke pelelangan karena adanya pulau Blok G. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Nah, oleh karenanya kami melihat ini memang belum ada komunikasi yang baik antara Pemprov itu sendiri dengan masyarakat pantai pesisir. Bukan kami Haji Lulung loh, bukan. Artinya beberapa fraksi ya. Karena yang ditanya saya ngejelasin gitu. Ya, lalu upaya untuk berkomunikasi dengan Pemprov itu seperti apa sejauh ini dengan adanya masukan-masukan tadi yang Anda katakan dari warga pesisir yang mendatangi Anda begitu? Apa kemudian yang dilakukan? Datangin DPRD bukan datangin saya, Mbak. Ya, ke DPRD. Apa kemudian yang dilakukan oleh DPRD untuk bisa menjembatani itu? Ya memang ini karena kan memang sudah di satu sisi rapordanya sudah jadi. Ketika paripurnanya itu kita masih menampung aspirasi. Kemudian ini harusnya Balegda ya mengkomunikasikan antara pemerintah daerah dengan antara pemerintah daerah dengan masyarakat pesisir pantai. Nah, Bang Haji, ini kan tahun 2012 juga Pak Foke pada saat itu sudah mengeluarkan izin reklamasi. Artinya memang sudah ada pembahasan. Bukan. Jangan salah, itu kajian. Pada saat itu baru kajian? Iya, buat kajian itu. Berarti belum ada pengeluaran izin, baru pada zaman Pak Ahok ini? Begini ya, memang sangat sulit ya, kita mengkritisi serba salah. Kita tidak kritisi serba salah, harusnya ada perda dulu, baru ada surat keputusan. Gitu, kalau saya tadi bilang so tahu lagi, ini Republik mau diapain kan begitu. Kita mau pakai persoalan hukum, mau persoalan cuma kebijakan. Sulit ya bagi kita untuk ngomong sekarang. Sulitnya kenapa, Bang Haji? Iya, karena kita ngobrol yang kontroversi banyak. Kita bicara yang kontroversi banyak, dibully. Padahal kita bicara benar undang-undang, aspirasi masyarakat. Nah, sebenarnya undang-undang yang mengatur reklamasi ini kan juga sudah ada ya, Bang Haji ya? Memang ada, bukan yang mengatur, ada undang-undangnya. Tadi Undang-Undang 30 tahun 2014, kemudian ada Undang-Undang 27 tahun 2007 ya. Pantai pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola oleh pemerintah dan pantai pesisir dan pulau-pulau kecil serta tempat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, artinya Pulau Seribu nih ya.
harus dijamin diberikan kesejahteraannya masyarakat lingkungannya. Nah, kalau ini ada misalkan ada proyek ini terus mereka punya dampak, kemudian tidak ada artinya tidak ada kepastian mereka punya dampak lingkungannya, misalkan ini pula berdampak ya pada persoalan reklamasi tenggelam atau enggak, kan begitu persoalannya. Ya, tapi bukankah dampak-dampak itu memang yang akan tercantum dalam raperda yang mendatang itu artinya memang sudah diatur ya Pak Haji, jadi ya tinggal jalan saja gitu. Sudah diatur itu, sudah diatur, semuanya sudah jalan. Cuma kan persoalannya Balegda itu cuma 40 orang Pak, 30 orang. 21 orang, sedangkan fraksinya kan kita ada 8 ya, dan kemudian anggota DPR 106. Nah, jadi kalau kontroversi itu kan kita bukan hanya sebatas DPD-nya di tingkat Jakarta, tapi tingkat nasional kan intervensi juga tuh, boleh atau tidaknya. Ya, Pak Abraham tadi ada katakan memang harus dipikirkan bagaimana kemudian dampaknya bagi lingkungan dan juga masyarakat. Mengenai hal ini Pak Ahok juga sempat mengatakan katanya AMDAL juga sudah terpenuhi. Kemudian ini juga tidak akan mengganggu wilayah tangkapan ikan begitu. Bagaimana komentar Anda? Makanya saya bilang tadi Undang-Undang 30 tahun 2004 itu cobalah sharing lah ya. Makanya bangun komunikasi yang baik lah supaya tidak ada gini-gini lagi gitu. Jadi yang ketempuan nanti DPRD lagi, terus media tanya saya lagi gitu kan. Media kayak nggak ada orang lagi sih yang ditanya, harusnya yang lain. Bukan orang nih sama saya jadi nggak jelas gitu, ada saya dibully segala macam. Padahal kita ngomong yang sesungguhnya. Ya, baik. Kita ngomong bukan ngada-ngada. Ya. Saya ingin ke Mas Mukri dulu ya. Mas Mukri, bagaimana tanggapan Anda dari Walhi? Saya mendengar bahwa momentum kemarin adanya penangkapan Pak Sanusi ini, Walhi setuju bahwa ini kemudian momen yang tepat untuk menghentikan proyek tersebut. Gitu.